namanya peranan itu saya pernah ngalamin, saya pemain jadi anak muda. Pada itu waktu saya ngadu kalah saya disiksa, dilempar ke sana sampai dikedik pakai benteng. Tapi ya semua ada trik, teman. Kadang-kadang manusiawi ya, ada kelupaan, ada kesalahan. Maka kadang kalau Palang Pintu saya bilang, Bantun, di atas langit ada awan bang, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran urusan perempuan, nggak bakal saya datang kemari. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Bang Duren. Nah, untuk kali ini, hari ini Bang Duren lagi ada kedatangan tamu nih dari jauh, dari Kamal Kalibaru, Pak Haji. Dengan siapa? Saya Bang Dedi. Bang Dedi. Dedi Muhtar. Dedi Muhtar. Ya. Ini sebenarnya udah lama banget nih saya ngabarin ya. Baru sempet ini alhamdulillah. Bang Duren. Berapa bulan kesini sih? Aduh, 4 bulan ada? ada 4 bulan. 4 bulanan ya? Jauh banget. Makanya baru sempat, ya tahu sendiri ya Bang, kesibukan saya kan sehari-hari kan saya orang pekerja. Ya. Di samping bekerja, giliran saya hari libur, saya ada tugas kesenian juga. Ya, benar. Pas lagi apa? Terkadang main lenong, main palang pintu. Alhamdulillah hari ini memang betul lagi libur. Makanya saya sempetin datang ke studio podcast Bang Duren. Itu alhamdulillah lagi tidur, ini tumben banget nih orang. Waduh, jam berapa tadi? Jam 8 ya? 8 pagi. Lagi tidur. Oh, tumben banget nih orang nelfon gitu kan. Ada apa kira-kira? Nggak taunya. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi ke sini. Nah, terus tadi kan apa tadi, main lenong ya? Iya, saya main lenong Bang. Dari umur berapa main lenong? Main lenong sih, saya waktu masih bujangan saya nggak main lenong, tapi keluarga saya udah pemain lenong semua, termasuk orang tua saya juga. Iya. Saya main lenong, ya baru pengantin baru kali ya, Iya. 2012-an. Itu pun nggak disetujuin loh Bang sama istri saya jadi main. Awalnya. Saya sempat bohong-bohong sedikit kata istri. Pulang nih jam 3 kan, biasa kan orang lenong kan pulang pagi tuh jam 3 subuh. Panggung, dua panggung saya bohong. Alasan apa? Saya kasih duit tuh seneng. Mungkin nanya tuh dari mana? Alasannya bongkar pasang panggung. Iya. Ya, itulah saya namanya lama-lama namanya bangke kecium juga. Cium juga sama istri tuh ya. Saya lupa ngapus sifat saya. Pas waktu pulang ini Iya, udah mentas. habis mentas. Jadi mungkin dia bangun tidur merhatiin saya. Ini kok laki gua matanya hitam gitu kan, ada kumisnya, ada cambangnya, namanya pemain lenong kan, pakai dandan-dandan gitu. Akhirnya saya bangun pagi, istri marah, sempat marah, marah-marah. Hampir itu lah. Iya. Ya dia nggak seneng caranya. Duitnya dibalikin. Iya. Terus Dan disitulah saya sebagai kepala rumah tangga, saya bilang, gua, iya saya bu ini bicara saya di rumah tangga, gua main lenong tujuannya nyari duit, karena gua dari kecil kenyang dikit lenong dari orang tua gua. Ya bilang gitu kan. Sempet sih ya namanya rumah tangga, wajar lah ada bentrokan sedikit pada waktu itu. Akhirnya ya udah saya kasih putusan. Saya bilang saya main lenong tujuannya nyari duit, saya bicara sama mertua juga. Untuk keluarga lah, keluarga. Jadi daripada saya nonton begadang nggak ada keuntungannya kan, nggak ada artinya, lebih baik saya nonton, saya main, saya pulang kan bisa buat anak jajan juga pagi-pagi. Kalau nonton kita gigit jari, iya, gitu kan. betul. Ya betul, memang yang main lenong juga main lenong keluarga. Keluarga saya punya lenong juga. Berarti dari kakek nenek itu main lenong semua. Iya. Oh, sama orang sampai tua sekarang juga. anaknya 7 orang tuh. 7 orang. Iya. Pasti ada grupnya dong. Ada. Apa itu? Itu nama grupnya Lenong 7 Saudara. Oh. Apa emangnya berinisiatif dari anaknya ada 7? Apa gimana? Awalnya ya kayak seperti itu, saya ambil ya, orang tua kan punya anak 7. Kebetulan saya bungsu bontot. Oh, bontot. Iya, pembentukan lenong juga pada waktu itu runding keluarga. Apa nih namanya bagus kan, lenong udah banyak nih. Sekarang udah alhamdulillah bernyamun nih di Kabupaten Tangerang ini, lenong banyak banget. Iya. Nggak kehitung sampai jari. Bilang ya udah Bang, orang tua kita punya anak 7, ya udah bawa aja lenong 7 saudara namanya. Iya. Ya makanya kan saya bilang kenapa 7, saya kan sedikit mencari tahu, saya nanya sama yang tahu, nggak taunya awalnya surat Al-Fatihah itu ayat pertama yang diturunin ke bumi itu ada 7 ayat. Ya, Al-Fatihah. Dan Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 bidadari, 7 samudra. Iya. Ya itu jadi aksaranya 7. Orang hamil aja pakai 7 bulan. 7 bulan ya. Orang meninggal pakai 7 hari. Ya, Makanya ya udah, alhamdulillah pada 2013 diresmikan ya, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis.
Tapi biasanya kalau main lenong itu ada kan yang namanya suka duka, ada yang suka, ada yang enggak kan? Ada. Untuk menanggapinya kayak gimana tuh? Kalau saya sih fokus gini ya, masalah suka dan duka ya namanya orang sendiri itu. Ya sekarang kan zamannya beda, nggak zaman dulu. Dulu aja zaman abang saya, orang tua saya, sempet main lenong nggak dibayar pun nggak ngalamin, ngerasa. Padahal kan itu kita main lenong kan tahu sendiri ya, begadang. Berjam-jam ya dia main. Dari malam sampai ketemu jam 3 loh. Oh, dari abis Isya biasanya kan? Kalau cerita lenong sih biasanya jam 11 sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Ya pokoknya gitulah yang namanya kita pemeran pemain lenong itu ya kita capek ngadu, capek tenaga, waktu, pikiran. Semua tuh ditumpahin di situ semua tuh ya. Mempunyai karakter tersendiri ya? Harus punya karakter. Alhamdulillah saya di Lenong Tujuh Saudara ya karakternya seperti itu. Mungkin ada sebagian juga yang tahu. Saya di Lenong Tujuh Saudara itu ya boleh bilang peranan pemain golok juga gitu kan. Oh, pemain golok. Alhamdulillah ya. Dari tahun berapa tadi? 2013? Saya mulai lenong, main lenong ya, terjun di dosen lenong. Saya ingat kurang lebih ya 2012-2013. Sampai sekarang sampai ya? Sekarang. Tapi kalau abang-abangan saya, ya memang dari dulu dari dia. Sebenarnya saya dulu tertarik, cuman ada suatu hambatan yang tadi saya cerita di awal, kurang disetujuin sama istri. Karena ya mungkin dia tanda kutipnya menilainya negatif. Padahal kalau tahu tujuannya, niatnya di lenong itu apa, pasti. Ya alhamdulillah sekarang dia malah ketagihan. Oh, ketagihan. Iya, gila lenong nggak main. Lenong nggak main. Ya, udah kekenyangan duit lenong. Kalau di lenong itu kan biasanya kan ada kayak apa bela diri gitu ya, kan ya, silat bela gitu diri, ya. silat, betul. Dan juga memahami isi itunya juga ya, isi cerita. Ya kan, bener ya. Dan juga karakter. Iya seperti itu Bang, yang namanya di lenong ya kita harus tahu dan harus bisa. Nah kan saya bilang kita bisa ngadu, bisa main silat, nggak jaminan di lenong itu ya harus kita bisa bicara, memahami karakter kita, peranan kita seperti ini. Kan peranan saya kan nggak monoton itu aja. Ada ya kalau nggak salah saya pernah ngalamin 3 karakter sih yang saya alamin. Kadang saya kalau lagi kebagian jadi jago tuh gerombolan. Kalau orang bilang gerombolan tuh ya suka ngerampok gitu kan. Premannya. Iya, terkadang saya jadi keamanan centeng. Terkadang juga saya jadi peranan muda, anak muda orang susah, anak muda orang kaya ya gitu. Jadi kita harus benar-benar menjiwai. Seperti main drama ya. Di lain itu nggak ada skenario Bang. Nggak ada ya? Nggak kayak di film-film gitu kan. Seperti ini bicaranya begini. Jadi cuma di modal tunjuk gitu. Iya, lu jadi anu, ya udah kesananya ide kita sendiri di depan layar ditonton orang banyak. Wow. Jadi keamanan apa nih bicaranya? Kita ngebela nolongin majikan kita dibela, debat bicara sama yang ngeganggu. Ya itu ide sendiri kita. Harus benar-benar. Jadi nggak ada skenario. Nggak ada. Nggak ada ya. Terkadang kayak gitu. Kadang jadi gerombolan yang nggak jauh lah. Rampok atau begal gitu kan di perjalanan atau di pasar. Kalau jadi centeng berarti kita nolongin majikan kita nih kalau lagi dicerita di lenong. Itu jadi peranan muda ya kita membawa cerita tuh kalau kayak pemain intinya seperti itu. Dan juga ada pantun-pantunnya ya. Pantun ya, pantun ya kita harus punya pantun. Nggak bedanya kita main palang pintu. Sama juga ada pantun ya. Makanya kan kalau palang pintu saya bilang pantun. Di atas langit ada awan Bang, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran urusan perempuan, nggak bakal saya datang kemari. Cakep. Tapi di sini nggak ada perempuan ya nih. Iya. Wah, berarti lenong itu berarti nggak gampang ya? Nggak gampang Bang. Jadi harus menguasai semua karakter, terus dari segi dramanya juga ya, penghayatan sama bela diri juga ya. Kita bisa ngadu, bisa silat, bisa jadi yang tadi abang bilang pemahaman jiwa karakter kita sebagai ini nih, lu harus tahu cerita ini. Ya itu nggak gampang sebenarnya, cuman ya kalau emang ada yang mau belajar, ayo kita bareng-bareng. Karena kesenian lenong Betawi ini di Tangerang alhamdulillah banyak generasi. Tapi ya dari anak-anak muda banyak yang minat. Alhamdulillah. Cuman ya prosesnya begitu, nggak instan. Nggak instan ya? Nggak instan. Saya juga pertama nonton dulu, seperti ini. Kebetulan saya juga diajarin sama abang saya. Malah kalau abang saya otodidak mengalir diri sendiri. Karena orang tua saya dulu pernah bilang, kalau bisa anakku jangan jadi panjak lenong. Itu orang tua almarhum bapak. Terus? Ya karena yang bilang orang sini bilang keturunan mah kuat. Keturunan kuat, betul. Iya, akhirnya udah
tujuan seperti itu, kita mengangkat nama keluarga juga, kita emang jiwa darah kita jiwa seni. Ya udah kita mengalir sampai sekarang, alhamdulillah masih ada dan menghasilkan ya. Ya alhamdulillah, kalau dibilang menghasilkan ya cukuplah kalau buat jajan anak. Iya, keluarga. Samping-sampingan di samping kita kan orang pekerja juga, cuman kan kalau di kesenian itu jangan jadi buat bahan andalan, jangan jadi pacuan, karena di sini kan jarang-jarang Bang. Betul. Iya, nggak setiap hari. Kalau kerja mah kita punya fokus gitu kan, entah itu usaha dagang atau kerja. Jadi itu mudah. Nah, ya kan, makanya kan abang ini kan baru nyampe sini. Iya. Padahal udah berapa bulan yang lalu dikabar-kabarin. Emang saya juga waktunya kan Sabtu Minggu kan, untuk buka podcast. Tapi ya alhamdulillah banget, keren. Nah terus ini memotivasi untuk anak-anak muda nih biar pada senang yang namanya lenong. Pak, ya saya pribadi ya emang memandang sebelah mata loh untuk masalah lenong sebenarnya. Soalnya apa? Saya emang nggak ngerti alur ceritanya, apa yang di ini saya nggak ngerti gitu kan. Dan juga emang dari kecil sampai sekarang ya paling cuman sekilas-sekilas saja. Oh lagi ada lenong nih gitu. Cuman nggak sampai melihat gitu, saya enggak. Ya sekarang kalau yang dibilang lenong itu tinggal tergantung. Kalau orang yang tahu lenong dan indahnya di kesenian itu ya begitu Bang. Makanya ya mungkin kalau yang kurang tahu, ada yang bisa bodoh amat, ada yang kurang tahu, ada yang tahu. Itu sebenarnya kalau udah tahu di dunia lenong itu sangat-sangat apa ya bisa bilang membanggakan buat kita sendiri gitu loh. Kita dikenal sama orang, nggak tahu orang nggak tahu kita nih. Jadi oh si Anu tuh. Jadi orang itu saya nggak kenal dia kenal sama saya karena kita kan ditonton orang banyak. Di lenong itu seperti itu. Dan tinggal tergantung sih orang menilainya seperti apa ya, adalah positif dan negatifnya. Karena itu yang namanya semua profesi itu ada masing-masing risikonya. Betul. Gitu. Apa yang kita jalani pasti ada risiko. Ada nggak sih yang kayak suatu tragedi yang bisa menyakitkan diri kita gitu? Wah, kalau tragedi kan kita kan terkadang yang apalagi kan golok ya. Betul, saya pemain golok dan namanya peranan itu saya pernah ngalamin. Saya pemain jadi anak muda, pada itu waktu saya ngadu kalah saya disiksa, dilempar ke sana sampai dikudik pakai benteng. Tapi ya semua ada trik teman, kadang-kadang manusiawi ya, ada kelupaan, ada kesalahan, ada hilap. Ada kesalahan lah, itu mah human error lah di panggung. Sempat saya pernah kena genteng juga, genteng asli genteng ya. Sebenarnya kalau yang ya mungkin pada itu yang namanya tadi saya bilang manusia ya, dia ada kelewatnya. Seharusnya mah ya kan kalau saya posisi lagi rebahan tidur gitu, dia benteng, jadi kesannya penonton tuh lihat ngegerik pala, padahal mah kena apa, tapi ini mah kena pala beneran. Dan identik loh yang namanya lenong itu ciri khasnya golok. Iya, karena orang Betawi itu ciri khasnya golok. Saya main golok juga. Ya resikonya saya pernah kena ngalamin. Iya. Dan ada ini buktinya, saya 9 jahitan di kaki. Itu namanya manusia. Ya masing-masing resiko. Maksudnya si goloknya itu jatuh. Ini nih ada golok nih, coba nih. Ini golok. Kayak gimana? Ini golok lagan ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya lagi peranan lagi main golok. Jadi ada yang itu. Jadi seharusnya saya angkat 2 kaki, ternyata saya ngangkatnya ketinggalan yang satu. Jadi videonya waktu itu saya hapus sih. Karena jadi pas lagi loncat apa gimana? Iya, pas saya dibacok pala, pas ke kaki bawah. Jadi ya itu manusia ada lupanya, enggak semua mulus. Yang di kaki kiri ini betulan nih. Bukti 9 jahitan ini. 9 jahitan ya. Wih, ini ya benar. Karena kena beneran, kita karena main golok beneran. Golok asli ya. Golok asli. Kalau ini kan palsu nih kan. Iya. Jadi apalagi kalau kita main di daerah Udik, Tangerang ke atas sana kan. Ya karena orang sana tuh hobinya hobi main golok, hobi ngadu. Iya. Jadi bukan masalah, bukan golok lagaan ya, mainan ya, bukan ya? Karena, asli semua ya? Karena saya sempat main di daerah Tangerang atas, saya lagi main golok, orang nyawer saya, dia lemparin batang kayu. Bukti ini tuh golok beneran. Iya. Ya untungnya alhamdulillah saya mah main nggak pernah golok lagaan. Kalau golok kayu begini kan nggak sakit. Ya alhamdulillah, makanya di lenong tujuh saudara itu nggak ada yang golok lagaan, karena kena beneran. Tinggal tergantung kita fokusnya. Wow, resikonya gede banget tuh. Semua 9 jahitan loh. Ini dia. Tapi kali ini mah lagaan Bang. Iya, ini lagaan. Bisa nggak dimainin dikit? Ya. Itu yang loncat nggak? Nah kalau begitu kan suka loncat nggak sih?
Ya adalah takut pernah. Iya kan itu kan cepet ya. Iya, karena ada aja. Pokoknya Untuk kena penonton gitu. enggak, alhamdulillah buat penonton enggak, karena kan kita kan di atas panggung. Terkadang kalau orang kita lagi main golf nih penonton langsung mundur. Udah Iya, kejar. kadang kan takutnya kan Ya kita kan bukannya kita arti untuk sombong, kita Iya. kan memang itu tugas Tugas. di kesenian. Karena kan di Lenong sama Palang Pintu itu yang ciri khasnya Betawi itu main golok. Apalagi kita main di daerah sini amat Tangerang ya seperti itu main golok. Dan alhamdulillah lah main golok itu kita ada sampingan loh Bang. Iya. Di samping bayaran beda itu sampai ada saweran kan. Oh, ada sawerannya. Ada saweran kalau orang yang hobi. Hmm. Dan saya juga alhamdulillah relasi adalah temenan sama. Pokoknya yang saya bilang kalau kita main golok alhamdulillah sampingan ada. Ada ya. Ada tambahan. Iya, keren loh. Aduh, ngeri juga loh Bang itu. Aduh, sampai kena itu ya. Cuma baru tapi kaki ya, kaki. Tapi yang lain enggak. Alhamdulillah. Ya. Dan lawan saya juga abang saya kebetulan Bang Agus. Pernah juga kena sama saya. Saya kena sama dia, dia kena sama saya. Malah iya. abang saya Bang Endang, pimpinan Lenong, 16 jahitan di paha. Innalillahi. Serius, beneran. 16 jahitan. Besok Lenong masih main, dia main. Enggak, dia nggak main tapi ada di panggung. Oh, ada panggung. 16 jahitan. Itu waktu itu kena sama keponakan juga. Emang saya Lenong main keluarga semua. Pokoknya di Lenong mah suka dukanya begitu. Kita sukanya, senangnya kita dikenal sama orang. Nah, saweran banyak. Saweran. Ya, paling yang itu ya. Yang Dan kalau dukanya itu ya paling. dukanya seperti itu. Kalau kita nggak hati-hati ya Bang ya. Nggak hati-hati. Makanya saya bilang profesi apapun itu masing-masing ada risikonya. Nggak bedanya supir, pasti ada risikonya kan di jalan. Betul. Ibu setelah melahirkan saya anak ketujuh, saya umur 8 bulan kalau dari kakak saya mah bilang saya ditinggal. Jadi sampai sekarang saya nggak kenal sama nenek seorang ibu, sosok ibu. Kalau orang tua laki-laki, alhamdulillah saya sampai SMP 2004 dia meninggal. Itu yang sosok saya nggak bisa lupain dari orang tua saya. Tapi masalah ibu, ya katanya sih kalau kata mpok saya, kakak saya, tuh lu kalau ngelihat mak kayak mpok ini mukanya Mirip. karena yang namanya anak ya kan. Karena sampai sekarang saya merindukan sosok seorang ibu yang boleh dibilang kurang kasih sayang dari seorang ibu. Asinya pun saya bilang alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya nggak kenal rupanya, tapi saya udah alhamdulillah terima kasih sudah melahirkan saya walaupun nggak sempat nungguin saya sampai gede sampai dewasa seperti sekarang. Dan satu kebanggaan saya buat orang tua saya laki-laki, alhamdulillah nama beliau sudah ada nama lah di kesenian Lenong di Tangerang ini. Dulu kan Lenong ada 2 doang Bang. Dulu waktu zaman orang tua saya manjak, saya belum lahir, ada Lenong cuma 2. Abang tahu kan nama Lenong itu ada dulu lukisan kereh itu, layar itu bikinan orang tua. Ibu, bapak pelukis. Pelukis. Pemandangan apa sekarang kan zaman sekarang banner baleho cetak. Tapi sekarang masih ada juga sebagian Lenong yang pakai layar seperti itu. Dulu itu. Makanya sekali aja pengen ketemu di dalam ibu mimpi, cuman pernah sih terkadang cuman gelap nggak kelihatan. Tiba-tiba kalau kayak bahasa orang kamu direp-rep. Kalau misalkan dikasih suatu keajaiban, dikasih mimpi atau dikasih bertemu sama ibu ya, apa yang akan disampaikan dari Bang Deddy Lenong ini? Saya paling menyampaikan terima kasih buat ibu. Aduh, waduh, saya nggak bisa Bang. Nggak apa-apa. Emang makanya saya bilang buat kawan-kawan yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan orang tua, kasihi, sayangi, jaga. Kalian akan menyesal setelah orang tua tidak ada. Iya, betul. Seperti itu. Makanya saya bilang, ayo orang tua mumpung masih ada. Karena kalau udah ngalamin seperti saya, nggak ada orang tua, rasanya kurang. Betul. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa itu nggak bisa dibanggakan, nggak bisa dilihat sama orang tua. Cuman paling dia tahunya seperti itu. Cuman mending aja kalau orang tua masih ada, ya karena kan derajat orang tua itu ngangkat anak. Tinggal tergantung anak membawaannya seperti bagaimana, negatif apa positif. Ya, karena sampai sekarang saya termotivasi sama keluarga, yuk kita bawa nama orang tua di Lenong, di kesenian, karena alhamdulillah senior kita tuh kenal sama orang tua saya. Dan orang tua saya juga penyiar radio juga. Penyiar radio. Iya. Muter tukang lukis. Tapi radionya masih ada? Masih Ya, sampai sekarang? kayaknya dia radio
Dulu. Iya. Kalau sekarang kan kurang bang ke radio nih, agak kurang ya. Dulu bokap penyiar juga, Penyiar juga ya. pelukis juga, pemain lenong juga. Iya benar. Ah, Wah, kapan-kapan pengen silaturahmi nih ke sana nih. siap-siap Sama nyokap. gitu kok. Bokap. Ya. Bokap udah nggak ada bang. Bokap apa nyokap? Bokap nyokap udah nggak ada semua. Terus yang tadi yang bisa ini Apa tuh? penyiar radio? Bokap waktu itu saya cerita bokap saya kan penyiar radio juga dia. Oh, Ya, namanya orang seni itu. Berarti sekarang udah nggak ya? Udah 2004 kalau orang tua perempuan 988 meninggal. Setelah melahirkan saya lah. Karena ya itu ya sosok yang saya rindukan itu orang tua. Orang tua ya. Orang tua laki-laki khusus karena saya kenal beliau fotonya juga sampai sekarang, makanya Deddy Mutar itu orang tua. Kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara deh buat teman-teman yang menonton di sana tentang kesenian. Seni itu indah, Indah. tinggal tergantung kita menyikapi dan menjalaninya. Kalau orang yang tahu seni, pasti dia akan bangga yang namanya kesenian. Apalagi kita disebutnya orang Betawi ini ya. Iya. Tangerang ini Betawi. Ya seperti ini, seni indah. Indah ya. Tinggal tergantung orang memandang dan yang menjalaninya. Bahwa hal yang positif atau negatif. Kalau yang tahu ya seperti itu. Iya. Banyak orang yang saya sampai sekarang dari diri saya, alhamdulillah orang yang nggak tahu saya, nggak kenal saya, alhamdulillah sekarang banyak yang kenal sama saya, yang tahu saya. Iya. Dan yang hikmahnya itu banyak saudara saya di kesenian, gara-gara seni ada yang ngaku, Ki bapak lu mau begini waktu sama gua, Iya. jadi Oh, iya. manggil encang-encing di lenong Encang-encing. di kesenian itu alhamdulillah banyak yang ngaku saudara. Aha. Bahkan jadi banyak orang tua angkat, abang angkat sampai sekarang, alhamdulillah. Hikmahnya seperti itu sih di kesenian. Kita banyak saudara. Tapi dulu katanya pas waktu masih muda Iya. pemain band ya, abang? Iya, dulu waktu bujangan sempet hobi ngerental juga studio band. Oh, iya. Masih zaman 7.000, 8.000 sejam, tahu kalau sekarang udah nggak tahu berapa sekarang. Sekarang paling udah 25-an ya, apa 30 saya juga nggak tahu, udah lama sih nggak ngapain band. Sampai sempet merit, abis merit pun saya masih aktif di band. Oh, di band. Iya, makanya setelah saya udah kurang eksis tuh, setelah punya anak, jadi kan udah masing-masing punya tugas. Kalau Betul. waktu bujangan kan saya masih hobi bergaul kesana. Sering ikut festival, lomba, gebiar 17-an kan dulu setiap kampung kan pasti ada yang gebiar. Manggung, zaman-zaman lagu Peter Pan, Raja, dulu mau, waduh. Tapi mempunyai lagu favorit nggak? Favorit Kayak ada. yang tadi diputerin tadi tuh. Ya, saya dedikasikan lagu itu untuk seorang ibu yang tadi saya bilang. Saya punya lagu Iya. Malaysia, Melayu juga sih, eksis lagu ibu. Jadi persembahan kita untuk seorang ibu. Wah, jadi saya jadi penasaran nih. Mau gitar? Oh iya boleh, ini ada gitar. Penutup sekalian ntar biar. Keren. Tapi senarnya satu nggak ada tuh. Apa yang penting masih bunyi. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian, dan aku bagai purnama gerhana di ibadah.
Masya Bukan Allah. penyanyi saya bang, jadi suara wajar lah agak sedikit pales. Pokoknya saya setiap denger lagu itu ngerecek air mata. Cek ya. Iya, karena apa ya? Walaupun saya nggak kenal, tapi Hmm. dengan rasa yang namanya saya bilang, seni itu indah. Seni musik, seni bela diri, seni tari, seni lenong, seperti itu. Ya, saya salut loh sama teman-teman yang bisa mempunyai kesenian. Wih, mantap. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banget udah mau menonton obrolan kita meskipun nggak begitu ya meskipun hanya sederhana, tapi mudah-mudahan aja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga sehat selalu buat Bang Daddy Lemon ya. Terima kasih banget udah mau silaturahmi ke sini. Terima kasih banget nih ya. Sama-sama. Oke, Terima kasih. Bang Lemon. Oke. Dadah. Foto ya, fotoin Bang.